Halo guys, kembali lagi bersama saya Hanstein dengan NIM 22946, jurusan Kehutanan kelas SHTIA tahun ajaran 2021-2022. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung simak video berikut. Contoh aplikasi penginderaan jauh dalam bidang kehutanan. SIG atau Sistem Informasi Geografis. Untuk Indonesia, SIG sedikit banyak telah digunakan umumnya untuk bidang lingkungan, khususnya dalam bidang kehutanan. Pada awal perkembangannya di Indonesia, SIG hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta-peta digital. Tapi saat ini telah jauh berkembang, di mana SIG telah digunakan untuk analisis perubahan penggunaan alam atau penggunaan lahan, deforestasi, analisis daerah-daerah rawan terjadinya kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa, dan banyak lagi. Penggunaan data penginderaan jauh mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu liputan atau coverage. Citra penginderaan jauh biasanya mencakup area cukup luas. Misalnya, satu scan citra Landsat meliputi areal seluas 185 dikali 185 km atau sama dengan 3,50 juta hektar, yang mana dibandingkan dengan selembar potret udara 23 cm dikali 23 cm skala 1:50.000 hektar. Kedua, data digital. Citra penginderaan jauh dapat diperoleh dalam bentuk digital, sehingga data tersebut dapat diolah secara digital dengan menggunakan komputer. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih konsisten dan proses yang lebih efisien. Yang ketiga, periode tersedianya data. Data citra dapat diperoleh secara periodik, misalnya setiap 16 hari untuk Landsat TM dengan teratur, sehingga tersedianya data pada setiap periode dapat terjamin. Di samping itu, dengan tersedianya data secara periodik tersebut, gejala perubahan alam atau pola perubahan hutan, terjadinya kerusakan hutan, pertumbuhan hutan, dan sebagainya dapat dipelajari. Yang keempat, yaitu biayanya yang murah atau cost efektif. Dengan cakupan wilayah yang luas, maka biaya pengadaan citra persatuan luas menjadi lebih murah. Hutan yang mempunyai peranan penting secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Perlu diketahui kondisinya secara periodik agar hutan dapat dikelola dengan tetap memelihara dan memperhatikan manfaatnya secara lestari dan berkelanjutan. Beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan adalah: yang pertama, perencanaan pengangkutan hasil tebangan untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang biasa atau bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan atau logging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Tata guna hutan untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak. Perlu dilakukan juga evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada, nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Yang ketiga, monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah menggunakan atau telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Yang keempat, deforestasi dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit. Dengan bantuan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Yang kelima, kebakaran hutan. SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan men-overlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan,
temperatur RH. Yang terakhir yaitu rehabilitasi lahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil apabila didapatkan informasi yang akurat, baik spasial maupun non-spasial, dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Kita sendiri juga mengetahui bahwa Indonesia memiliki wilayah pesisir cukup luas, dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia, yaitu mencapai 95.181 km. Menurut Rompas tahun 2009 dalam Mukhtar tahun 2009. Wilayah pesisir tersebut menyimpan potensi sumber daya yang melimpah. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh sebagian wilayah pesisir Indonesia adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove sendiri memiliki fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi, serta fungsi fisik. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan yang optimal terhadap hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove dapat dipermudah dengan memanfaatkan aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG. Aplikasi pengelolaan hutan mangrove dapat dilakukan melalui interpretasi visual citra penginderaan jauh untuk mengetahui persebaran komunitas vegetasi mangrove di suatu wilayah. Apabila data penginderaan jauh yang digunakan bersifat multitemporal, maka dapat diaplikasikan untuk kegiatan monitoring seperti monitoring perubahan luasan, monitoring perubahan distribusi tutupan lahan, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangannya, saat ini, teknik penginderaan jauh yang diintegrasikan dengan teknik sistem informasi geografis semakin membantu dalam penyediaan basis data spasial mangrove melalui berbagai aplikasi. Sebagai contoh aplikasi tersebut, yaitu dalam penelitian ini dilakukan kegiatan monitoring perubahan luas distribusi tutupan lahan mangrove di area delta Sungai Wulan, Kabupaten Demak melalui interpretasi visual data penginderaan jauh. Tahun 1994, dan kemudian dilakukan pula pemetaan tingkat kerapatan mangrove menggunakan teknik Normalis Difference Vegetation Index atau NDVI pada Citra Alos tahun 2010. Sekian dari yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.